Sebelumnya karena Bapak Kepala Sekolah tadi ada kata-kata harus gembira, ya. Jadi karena ada kata-kata gembira, saya harus pantun dulu nih Pak. Ya, kalau pantun ya. Iya. Ya, buah timun banyak airnya. Apabila dimakan banyak khasiatnya. Mendengar kultum harus gembira biar tahu arti dan maknanya. Balas Pasep, berbalas. Cakep. Ya tapi insya Allah setelah nanti berjalan kultumnya insya Allah kompak ya. Alhamdulillah alladzi arsalaka rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Bogor dan tidak lupa juga Bapak Ibu yang sangat saya banggakan dan yang sangat saya muliakan insyaallah. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, tentunya pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini di suasana yang masih fitri ya Bapak Ibu, karena budaya kita di Indonesia, tadi Bapak Kepala Sekolah bicara masalah budaya, memang di Indonesia ini khusus yang namanya lebaran itu lama, bahkan sampai setengah bulan itu masih suasana lebaran katanya. Salawat beri salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, sebenarnya saya di depan ini disuruh untuk saya menyampaikan apa lagi. Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu udah lebih gitu. Jadi saya bingung. Ya, tapi saya coba ya, mohon doanya semoga lancar ya. Iya. Karena di depan ini terus terang ini bahaya berat nih buat saya juga. Karena kesehariannya selalu lihat senyum saya, sepak terjang saya. Tapi begini aja Bapak Ibu, anggaplah kita ngobrol biasa, ya Bu ya. Kali ada yang saya sampaikan ini bermanfaat, walaupun satu ayat insya Allah. Dan saya berusaha juga untuk itu, kita sama-sama belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingat di awal dulu ya, hampir 34 hari yang lalu kita sudah bicara masalah la'allakum tattaqun. Jadi sebulan yang penuh Bapak Ibu, terus terang aja ada yang 29, ada 30 hari. Terus terang saja, kalau saya pribadi, saya Jumat itu sudah lebaran Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah disempur. Alhamdulillah banyak kayak semut manusia. Sampai saya berpikir begini banyaknya manusia. Ternyata di TV itu orang yang mudik jauh lebih banyak. Hari keduanya saya jalan ternyata lebih banyak lagi. Masya Allah subhanallah, bahwa begitulah banyaknya orang Indonesia di Bapak Ibu. Jadi sejak berpuasa di awal Ramadan, ingat saya waktu itu diadakan di sini pembentukan budi pekerti. Yang panitianya saya tahu sendiri, saya sendiri. Bu, kita duduk di sini itu Bu, ya kelihatan sekali nuansa keimanan dan takwanya, sambil membimbing anak, sambil menggiring anak dengan segala daya upaya. Kita berusaha dengan mata yang sudah 5 watt, dengan tulang belulang yang sudah rasanya mau rontok, dengan perut yang kosong, dengan haus yang menggoda, kesana kemari kadang kita berusaha, tapi alhamdulillah. Tapi pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya lihat alhamdulillah ciri-ciri iman dan takwa ketika kita berpuasa itu ada pada hari ini saya lihat. Nah, yang pertama
Yang duduk, kalau duduknya nyender, tapi kayaknya kasihan tiangnya. Kata tiang, seandainya tiang bisa bilang, ya Allah, saya sendernya berat amat. Sekarang nyendernya udah beda, bisa senyum, matanya sudah berseri, mulut sudah mulai basah, punten ya. Ya, apalagi Ustaz Firman dulu walaupun pakai sarung, ya kelihatan memang agak kering Ustaz ya. Nah itu tanda orang beriman. Termasuk saya juga. Ya, punten Bapak Kepala Sekolah, mohon maaf ya terus terang. Waktu itu saya banyak gak ke kelas. Manfaatkan oleh mudah-mudahan jadi panitia. Ya lumayan lah. Kalau dipaksakan terus ya memang bisa-bisa istilah Pak Yusuf mah jutek. Jadi Bapak Ibu, selama 1 bulan kita berpuasa itu, ya begitulah Bapak Ibu menggiring kita supaya menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Nah, bagaimana menjadi orang yang la'allakum tattaqun itu? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa itu di dalam surat Al-Baqarah itu ada Bapak Ibu. Boleh dibuka di HP. Di mana kalau orang berpuasa itu tidak mendapatkan yang 3 hal itu, jangan diharapkan kita ini menjadi orang yang menang. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa halal bihalal itu merupakan budaya sebenarnya Bapak Ibu. Tidak ada memang di daerah lain juga. Di Al-Quran juga tidak ada. Di Indonesia ada. Tapi secara ilmu fikihnya bahwa halal bihalal itu sebenarnya adalah bagaimana orang Islam yang berpuasa 1 bulan penuh atau 29 hari itu dia sudah selesai menghadapi dengan segala cobaannya. Nah, sehingga dengan berpuasa itu mereka tamat tuntas, mereka bersyukur bahwa kita sudah mencapai kemenangan. Mana kemenangan yang dimaksud? Itu ada di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Sesungguhnya Allah yang Maha Tahu. Ada sebagian kiai mengatakan bahwa itu sengaja Allah merahasiakan Bapak Ibu. Ya, saya sendiri memang belum menemukan artinya. Yang kedua apa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi yang pertama orang yang menang dengan takwanya itu, yang pertama adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Jadi gaib ini kemarin di awal sudah disinggung. Gaib itu adalah sesuatu rahasia Allah yang memang kita tidak bisa melihat dan meraba. Misalnya Bu, kenapa kita berpuasa untuk ibadah kan Bu? Nah ibadah itu nanti yang kita petik apa? Nikmat yaumil akhir. Kan kita belum pernah ke yaumil akhir itu. Belum ada kita yang mati hidup kembali ya Bu ya. Nah yang kedua apa? Yaitu orang yang mendirikan sholat. Apa lanjutnya tadi Bu Elis? Wa alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat Bapak Ibu. Jadi punten mohon maaf nih secara pribadi. Yang namanya orang kan terkadang ada yang bilang begini, sholat sampai biru jidatnya, tapi kalau akhlaknya tidak ada, percuma sholatnya. Itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi itu mah rumor Ibu. Yang benarnya akhlak itu muncul dengan kepribadian yang luar biasa, justru harus kita mendirikan sholat. Nah permasalahannya kalau sholat ini Bapak Ibu tentu tidak akan kita bahas dari TK mulai umur 7 tahun kita sudah disuruh sholat, insya Allah. Permasalahannya sholat yang bagaimana? Tentu sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya bahagialah orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un. Siapa orang beriman yang beruntung itu? Orang yang memang khusyuk dalam sholatnya. Nah mohon izin sedikit Bapak Ibu, kalau memang lupa mungkin kita saling mengingatkan ya, buat tawasau bil haqq. Jadi memang kalau yang memang yang benar memang harus disampaikan. Terlepas memang siapa yang menyampaikan,
Itu insya Allah masing-masing ya Bapak Ibu.